warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Ibu Linda Widya Stuti selaku narasumber untuk tugas kelompok kita hari ini dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda yang telah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk bergabung di meeting Zoom pada siang hari ini. Mungkin bisa kita mulai saja sharing atau tanya jawab hari ini. Saya mau bertanya tentang apakah pendapat itu mengenai kegiatan aborsi yang dilakukan di praktik mandiri. Terima kasih. Ya, mengenai aborsi itu kita lihat dulu dalam medisnya ya. Maksud saya kalau misalkan dia ilegal atau legal. Yang dibilang legal itu kalau misalkan dia memang dalam alasan medisnya kuat, kayak misalkan kalau misalkan dia itu mau diaborsi karena masalah kesehatan ibu sama bayinya nggak memungkinkan kalau untuk diteruskan kehamilannya, atau enggak kalau misalkan diteruskan itu berbahaya bagi nyawa ibunya, atau misalkan janinnya itu kalau dilahirkan juga kemungkinan kecil hidupnya tuh janinnya kecil, itu dibolehkan menurut undang-undang, tapi dilakukannya di tempat fasilitas kesehatan yang memang ada izinnya ya. Misalkan kayak bidan itu kan memang nggak boleh, menurut etika profesi itu bidan tidak dibolehkan, tidak ada wewenang untuk melakukan aborsi. Jadi kalau untuk di atasnya bidan seperti dokter kebidanan itu memang wewenangnya mereka boleh, asalkan aborsinya itu ada alasannya, kayak misalkan untuk kesehatan ibunya nggak bagus. Tapi kalau misalkan dibilang ilegal, itu dia dilakukannya di luar fasilitas kesehatan atau enggak di luar wewenang profesi seperti bidan, itu kan nggak boleh, itu dikatakan ilegal. Atau enggak dengan sengaja tanpa dasar medis dilakukan tindakan aborsi, itu bisa dikatakan ilegal. Tapi selama dia ada alasan medis dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tepat seperti dokter bidanan, itu dibolehkan menurut undang-undang gitu. Jadi tergantung alasannya sama siapa yang melakukannya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau misalkan kasusnya itu kayak dia aborsi karena pemerkosaan, itu dia sebenarnya itu legal apa ilegal sih Bu? Kalau misalkan kasus aborsi itu karena pemerkosaan? Pemerkosaan kalau saya baca literatur itu dia legal, tapi harus awalnya dilakukan konseling dahulu, konseling sama korban pemerkosaannya ya. Lakukan konseling, kalau misalkan memang dia tetap tidak mau mempertahankan kehamilannya, dilakukan di tempat kesehatan yang tepat dan sama orang yang tepat, itu bisa legal. Jadi pertama-tama kita akan konseling dulu nih, dia tetap mau mempertahankan atau enggak, karena mungkin kan kalau misalkan dengan konseling dia ada berubah pikiran kan, yang tadinya nggak sayang jadi sayang sama janinnya gitu. Jadi tidak langsung dilakukan aborsi. Kalau misalkan dia tetap mau teruskan, berarti aborsinya gagal. Tapi kalau tetap dia masih belum, sudah dilakukan konseling, masih belum terima sama kehamilannya, itu berarti aborsinya legal. Karena menurut undang-undang yang saya baca itu bisa, karena kasusnya pemerkosaan kan. Dengan kalau misalkan dia di luar kehamilan, di luar pernikahan ternyata hamil, sengaja mau menggugat, itu baru ilegal. Baik. Sebenarnya apakah ada hukum kesehatan di bidang kebidanan yang mengatur kasus aborsi ini? Terima kasih. Di bidang kesehatan dari Undang-Undang Kemenkes nomor 36 ya, nomor 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan, termasuk diantaranya itu tentang aborsi. Saya lupa KUHP berapa. Jadi kalau misalkan memang dia terbukti melakukan aborsi dengan orang yang memang tidak punya wewenang, dia diberikan hukuman kalau tidak salah 1 tahun penjara dengan denda kalau nggak salah 1 juta apa 10 juta gitu ya, kalau nggak salah baca literaturnya ya. Tapi sih yang jelasnya sih di
nomor 36 tahun 2009 gitu. Tentang aborsi. Kesehatan itu sudah mencakup tentang aborsi juga. Dan di kode etik kebidanan pun itu memang bukan tupoksinya bidan, lebih di atasnya dokter kebidanan. Jadi kalau di kode etik di bidan kan juga ada kode etik tuh, tidak termasuk aborsi itu dilakukan sama bidan. Aborsi tersebut kalau menurut hukum yang berlaku bagaimana ya tanggung jawab serta gugatannya? Lalu itu termasuk dalam hukum tindak perdana atau perdata ya Bu kira? Iya Mas Ligi. Kalau perdana itu yang tadi hukuman di penjara ya. Terus Ya, 3 betul. tahun. Kalau perdatanya itu ya apa namanya? Denda sekitar 1 juta sampai 10 juta juga karena termasuk malpraktik ditutup itunya tempat praktiknya. Jadi karena termasuk apa namanya? Tindakan malpraktik di luar etika profesinya bidan. Jadi sudah dapat perdatanya juga, perdananya juga dapat, dua-duanya dapat. Dicabut apa namanya? Dicabut izin prakteknya. Jadi kalau yang perdata itu tadi bayar uang dan perdananya dapat masuk bui sekitar 1 tahun ya. Itu berarti melanggar keduanya ya Bu? Iya.